bahwa waktu ini saudara itu nggak apa-apa ya. Tamatan dari mana saudara? Saya doktor ilmu hukum dari Universitas Indonesia. Itu yang terakhir ya, dokter ilmu hukum. Bisa nggak tahu kira-kira jurusannya apa itu kemarin? Disertasi saya itu mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Nah, terus kemudian ada pernah nggak spesialisasi lain yang saudara punya? Saya terlibat dalam beberapa perancangan undang-undang. Di antaranya adalah rancangan KUHP dan terakhir ini rancangan undang-undang cybercrime. Lalu saya juga adalah domestic konsultan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk suatu gap analysis yang dibiayai oleh UNDP. Saya adalah ketua tim anotasi putusan pengadilan tentang kejahatan korupsi. Saya adalah anggota tim ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional berkenaan dengan eksaminasi terhadap putusan-putusan tindak pidana korupsi. Berarti ada kaitannya dengan korupsi ya. Betul. Untuk ini saya mau tanya kepada apa ini? Kira-kira mau ditanyakan itu atau penasihat hukum apa kira-kira dalam kaitan apa? Saya tanya sini aja dulu. Kira-kira apa? Jadi mengenai pemahaman mengenai kerugian negara, Ya. keuangan negara, mengenai unsur melawan hukum ya dalam tindak pidana. Dalam tindak pidana. Nah, juga untuk mengenai penerapan pasal mengenai retroaktif keputusan Menteri Kehakiman, keputusan Menteri Kehutanan, ya Terhadap retroaktif berlakunya surut terhadap perkara ini. itu kan artinya apa itu? Pasal apa? Itu pasal 1 ayat 2 KUHP. Bukan itu maksud saya. Kedua poin itu kan masalahnya yang retroaktif itu yang mana, yang pasal mana? Surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 128 Nomor 128 dan 124 yang diberlakukan surut tahun berapa itu? tahun 4 April 2003. 4 April diberlakukan menjadi 1 Januari, di mana perbuatan pidana terdakwa terjadi sebelum berlakunya undang-undang peraturan tersebut. Jadi penerapannya dalam kasus ini bagaimana? Juga mengenai itu tadi ya, mengenai unsur merugikan negara ya. Ya. Atau tadi melawan hukum ada nggak? Ada ya. Salah satu lagi yang melawan hukum disebut unsur melawan hukum ya. Ya. Jadi ada berapa ini? 3 ya? Berapa? 4? Satu mengenai apa? Retroaktifnya. Terus unsur kerugian negara dan perkara korupsi ini Yang melawan hukum. satu lagi unsur melawan hukum. Yang perlu dikatakan tidak. 3. Baiklah, untuk ini kami kira memang ada kaitannya. Ini pertanyaannya dengan Bapak Saudara, spesialis saudara. Boleh kan? Saya kira silahkan ditanya. Saudara Ahli, keputusan Menteri Keuangan nomor 124 KPPS 2 2003 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran dan penyetoran provisi sumber daya utang itu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan 4 April 2003. Di dalam pasal 36 dikatakan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku efektif mulai tanggal 1 Januari 2003. Satu lagi, Itu sudah satu-satu. Terus kemudian bagaimana? Lanjutannya pertanyaannya. baik. Nah, lanjutannya pertanyaannya itu kan Di dalam dakwaan ya. penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar
ketentuan yang terdapat dalam keputusan Menteri Kehutanan tersebut. Pertanyaannya, apakah suatu keputusan dalam hal ini keputusan Menteri Kehutanan dapat diberlakukan secara surut, di mana pemberlakuan surut ini mempunyai aspek pidananya? Bisa nggak ngerti pertanyaan itu? Itu aja yang saya tanya dulu. Ya, saya menangkap agak meraba-raba sedikit. Itulah meraba-raba. Apakah saksi ahli meraba-raba pertanyaannya? Jadi kalau meraba-raba saya nggak mau itu. Di sini juga nanti saya tulis di situ meraba-raba dalam berita acara. Saya tidak sebenarnya bisa memberikan pertanyaannya. Tapi saudara itu harusnya sebagai apa yang mengajukan harus bisa menerangkan apa yang to the point aja. Kan tahu saya maksudnya. Retroaktif kan sudah ngerti kita. Nggak usah jauh-jauh. Oke, kalau itu saya persingkat. Apakah suatu keputusan Menteri Kehutanan dapat diberlakukan secara surut? Jadi berlaku surut untuk masa sebelum. Barangkali saya jawab, Pak Majelis, bisa saya jawab. Meraba juga. Mudah-mudahan tidak meraba. Nah, tidak meraba. Itu makanya saya maksud saya. Sehingga jawaban yang saudara berikan itu karena pertanyaan tidak jelas, jawabannya juga tidak jelas gitu. Jadi saya tidak mau kita ini berada di ruang lingkup hukum. Katanya 2 sarjana hukum aja hukum pun bisa 4 pendapatnya. Apalagi pertanyaannya seperti itu. Jadi maksud saya kalau memang itu ini sudah bisa dimengerti, Saya bisa mudah-mudahan tidak bias ini maksud pertanyaan itu. Saya kira sederhana itu sebenarnya. Apakah bisa diberlakukan? Kira-kira gitu jawabannya.